Perkenalkan, nama saya Bagi Boy Panapatan. Saya dari kelas TIF 1B. Di sini saya akan membuat video tentang uh, programan dasar bahasa C, yaitu tentang perulangan. Nah, di sini saya telah menyiapkan tiga jenis perulangan. Itu ada tiga: for, while, do one. Nah, perulangan di sini fungsinya untuk itu adalah salah satu fungsi untuk melakukan perulangan agar yang pekerjaan kita lakukan itu lebih efisien. Jadi misalnya di sini kita mau menampilkan halo Politeknik Kampar, nah, kita tidak perlu nge-print ini sebanyak 5 kali atau 100 kali. Kita cukup menambahkan di sini, merubah kondisinya sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga fungsi ini. Nah, saya mulai dari fungsi yang pertama, yaitu fungsi for. Fungsi yang pertama yaitu ada for ya. Nah, di for ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama, dia melakukan deklarasi. Jadi kita mau membuat satu variabel untuk bisa kita jadikan proses nanti di fungsi for-nya. Di sini kita pakai integer i ya. Di sini kita deklarasi dia menjadi tipe datanya integer. Lalu kita masuk ke for. Nah, di sini kita inisialisasi i-nya yaitu berjumlah 0. Lalu kita yang pertama kita inisialisasi variabel i-nya yaitu bernilai 0. Di sini i sama dengan 0. Itu kita artinya menginisialisasi atau mengisi nilai i-nya yaitu sebanyak 0. Nah, yang kedua di sini ada terminasinya. Di situ i lebih kecil dari 5. Nah, ini syarat dari agar kita nanti syarat dari perulangan ini ya. Nah, yang terakhir dari di dalam tanda kurung for ini itu pada bagian iterasinya. Nah, perulangannya itu ada di sini sebenarnya. Jadi kita mengulang itu menambah nilai i-nya nih. Jadi setelah ini true, baru kita tambah lagi, ini true, kita tambah lagi. Di situ terjadi perulangannya. Nah, lalu di sini adalah prosesnya atau output yang dihasilkan dari fungsi for ini. Nah, jika kita lihat hasilnya, fungsi yang pertama yaitu for, dia akan output sebanyak 5 output. Nah, bisa kita hitung di situ kenapa 5, karena di sini kita nilai awalnya itu 0, sedangkan di sini nilai awalnya 0, jadi startnya kita ada di 0, lalu berakhir di 4. Karena jika 5 itu nilainya udah false, maka nilai terakhirnya itu 4. Maka
angka 0 ke 4 itu kan ada 5 karakter ya, 5 cara, jadi makanya outputnya ada 5. Nah lalu ini ada yang tambah 1 itu untuk menampilkan itu. Sini sebenarnya di nilai awalnya di sini itu akan ditambahkan 1 gitu saja. Jadi yang pertama di sini yang for, jadi yang pertama dia deklarasi TP data ya. Deklarasi TP datanya terletak di luar for-nya sebelumnya. Kita inisialisasi dan setelah kita inisialisasi, baru di sini ada terminasinya atau syarat dari ulangan ini. Nah jadi dia bacanya seperti ini, 0 lebih kecil dari 5 tambahkan nilai i sebanyak 1. Jadi tampilkan ini. Nah dia menampilkan ini dengan hasil dari perbandingan ini dari terminasi ini. Jadi 0 lebih kecil dari 5 itu kan true nilainya, maka dia akan menampilkan ini. Nah setelah menampilkan ini, setelah ini dieksekusi, barulah i ini pertama 1, maka dia akan balik ke atas lagi karena true. Nah jika dia true dia akan balik ke atas lagi, dia akan ngecek lagi. Nah di sini nilainya udah bertambah 1. Nah, 1 kurang dari 5 adalah true nilainya. Baru i plus plus, nah itu belum langsung ditambahkan, dia akan mengambil nilai dari sini dulu. Nah jadi ditampilkan dulu. Setelah ini ditampilkan, dan yang kedua baru dia bertambah i nya 1. Nah di sini kita tambahkan plus 1 ini itu agar update kita dimulai dari 1, karena jika tidak ditambahkan ini langsung i saja di sini. Nah ini akan dimulai dari angka 0, dia akan 0 1 2 3 4, maka di sini ditambahkan 1 karena kita startnya mulai dari 0. Nah seperti itu. Jadi yang for ini seperti itu alurnya. Kita masuk ke ulangan kedua yaitu yang while. Nah di while ini beda dia deklarasi dan inisialisasinya bisa digabung di int a sama dengan 0. Jadi sebelum while nya bisa kita gabungkan yaitu deklarasinya dengan inisialisasinya. Nah di sini while, jadi dia ini adalah terminasinya. Nah letak perulangannya itu ada di sini, a plus plus a ditambah 1. Berarti dia cara bacanya while ketika a lebih kecil dari 5 tampilkan ini, baru dia menambahkan 1. Jadi dia mengecek kondisi dulu, baru dia menampilkan hasilnya. Nah setelah ditampilkan dia akan mengecek lagi. Nah, dia 5 ini a ini masih true nggak nilainya, ini telah bertambah 1 tadi, 1 lebih kecil dari 5 hasilnya true, maka dia akan cetak lagi. Nah begitu selanjutnya sampai dia mentok ke angka 4 seharusnya, angka 4. Lalu setelah 4 maka dia udah 5 kali output ya, maka di sini 5 lebih kecil dari 5 itu kan false, maka di situ dia berhenti. Nah ditambah di plus 1 di sini masih sama fungsinya seperti yang di atas,
yaitu agar yang persen i ini, yaitu dari variabel a ini dimulai dari angka 1 ya. Kalau enggak dia dari 0, karena kita mulai dari 0. Di sini variabel a kita itu nilainya 0. Nah, lanjut ke fungsi yang ketiga, fungsi perulangan yang ketiga, yaitu do while. Do while dengan while ini sebenarnya sama saja, cuma dia kebalikan cara kerjanya. Di do while ini dia memproses langsung atau mencetak langsung outputnya, baru dia mengecek kondisinya. Nah, jadi di sini dia ngeprint ya kan, nilai variabel b yang bertipe integer, lalu selamat datang mahasiswa politeknik Kampar /n b plus 1 b plus plus. Setelah dia melakukan itu, baru dia ngecek. Ini dilakukan selama nilai ini true. Jadi dia melakukan ini semua proses jika selama nilai ini true ya. Nah, di sini b kan lebih kecil dari 5. Nah, di sini kita nilai b kita dari 0. Nah, 0 itu kan masih 0, di sini 0 lebih kecil dari 5, maka true, baru dia kembali ke atas. Nah, jika dia ini false, dia tidak akan kembali ke atas karena dia udah berhenti di situ. Karena dia balik ke atas lagi, do lakukan lagi. Nah, di sini b-nya sudah nilainya sebanyak 1 ya. Jadi 1 lebih kecil dari 5, hasilnya true, maka dia balik ke atas lagi. Nah, seperti itu cara kerja dari do while. Nah, perbedaan dengan while itu ya seperti itu. Ini mengecek kondisi dulu. Jika kondisinya true, maka dia akan menampilkan hasilnya. Nah, di do while ini dia melakukan proses dulu ya. Proses dulu, lalu dia mengecek kondisinya. Jika kondisinya true, maka dia akan kembali ke atas, akan melakukan perulangan. Nah, seperti itu algoritmanya. Jadi bisa disimpulkan yang dari ketiga ini dia berbeda-beda, bisa melakukan berbeda-beda suatu fungsinya sesuai dari kebutuhan kita. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan perulangan dari ketiga fungsi ini, yaitu fungsi for, fungsi while, dan fungsi do while. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.